Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Allah Akbar. Luar biasa, seperti biasa ya, kalian tetap semangat di pagi hari ini. Ya kalau di pagi hari atau di awal kegiatan memang harus semangat agar nanti di kegiatan yang selanjutnya juga kalian tetap semangat ya. Oke, kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang baru ya. Sebelum kita materi, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Silakan KM-nya yang dipimpin doa dulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti bisa bermanfaat buat kalian ya. Bapak pengen mengabsen kalian dulu ya, apakah ada yang tidak berangkat atau ada yang sedang sakit atau gimana? Adelia, Hadir. Ainin, Hadir. Ainun, Ani. Apa sih teks prosedur? Bisa kalian lihat di depan bahwa teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Jadi, di dalam teks prosedur itu memiliki ciri-ciri. Ada 7 ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Jadi ada kalimat perintah di situ, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, dia ada panduan langkah-langkahnya. Jadi di situ langkah-langkah memang harus jelas panduannya. Harus jelas, harus ditulis dengan jelas dan detail agar nanti yang melihat atau yang ingin melakukan satu kegiatan yang sama itu bisa melakukannya dengan benar. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Ini menggunakan kata kerja aktif. Keempat, menggunakan kata penghubung atau sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas. Baik, selanjutnya ada struktur teks prosedur. Nah, ini yang ada di dalam teks prosedur ya, strukturnya. Pertama ada tujuan. Lalu yang kedua ada material. Yang ketiga langkah-langkah. Dan yang keempat penggunaan atau penegasan ulang atau kesimpulan ya, kesimpulan atau kita masuk ke kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada 5 kaidah kebahasaan yang Bapak akan jelaskan ya. Kita kaidah kebahasaan sebenarnya banyak, tapi kita fokuskan ke 5 kaidah kebahasaan saja. Yang pertama ada kata imperatif, kalimat yang mengandung perintah. Imperatif itu kalimat imperatif itu kalimat yang mengandung perintah. Contohnya di sini kalian bisa lihat sendiri, kata masukkan, perhatikanlah, masukkan, perhatikanlah, hindari, siapkan. Ya baik. Nah, nanti akan ada video tentang ini ya, cara melakukan sesuatu atau membuat, lebih tepatnya membuat makanan ya, suatu makanan. Nanti kalian simak video yang akan Bapak putarkan ini sambil menyimak, sambil menulis, mencoret-coret juga lah di buku itu kira-kira apa aja sih tadi strukturnya ya. Tadi ada tujuannya apa, terus langkah-langkahnya dan bahannya di buku ditulis juga ya, sambil menyimak. Nanti setelah video selesai akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, kita mulai. Hai
Hai guys, siapa nih yang bingung kalau punya tempe dimasaknya gitu-gitu aja? Sini-sini ya aku kasih tahu olahan tempe yang bisa dijadiin cemilan bareng keluarga mamah mertua di rumah. Oke, langsung aja langkah pertama di sini aku harus gambar dulu guys. Di sini aku mau gambar ikan karena sebenarnya tadi tuh aku pengen banget guys makan ikan, tapi di rumah cuma ada tempe. Ya udah, kita bikin bentuknya dulu aja. Kalau udah digambar, lanjut aku mau potong tempenya mengikuti bentuk gambarnya guys. Nah, jadi deh bentuk ikannya kayak gini. Oh iya, untuk sisa potongannya aku simpen dulu di wadah kayak gini ya guys. Dan lanjut, karena tempe ikannya ini ketebelan, jadi aku mau bikin lebih tipis. Di sini aku potong jadi 3 bagian. Udah gitu, tempe ikannya aku susun lawan arah kayak gini biar nggak ngobrol guys. Jadi tempe ikannya cepet mateng pas dikukus. Sambil nunggu tempe kukusannya mateng, di sini aku mau lanjut ceplokin 3 butir telur sambil dipisahin putih dan kuning telurnya kayak gini. Setelah aku pastiin kuning telurnya ini seger, jadi aku mau satuin lagi putih dan kuning telurnya guys. Nah, kalau udah bersatu kayak gini, lanjut aku kocok sampai semuanya tercampur merata. Kalau udah, kita sisihkan dulu ya guys, karena tempe kukusnya udah mateng nih. Kita angkat dulu, lalu simpan di wadah. Dan lanjut, di sini aku mau parut sisa potongan tempenya tadi. Kalau udah, aku mau pindahin ke wadah yang lebih besar. Dan jangan lupa tuangin tempenya pakai corong merah yang asli yang ada badaknya ini guys. Udah gitu, aku mau ulek tempenya sampai halus. Nah, biar hasilnya lebih banyak, jadi aku mau masukin juga tempe bentuk. Ya baik, kalian sudah menyimak video dan prosedur melakukan suatu kegiatan ya tadi ya. Sudah jelas tadi ya, kelihatan jelas nggak? Jelas. Sekarang Bapak minta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tadi yang berkaitan dengan video, kita analisis bersama video tersebut. Jadi Bapak akan ada 9 pertanyaan yang harus kalian jawab. Bisa dimulai? Baik. Yang pertama, dari video itu apa kira-kira judulnya? Ya, Judulnya Black Nugget Tempe. Black Nugget Tempe, betul? Betul ya? Lalu pertanyaan kedua, apa tujuan dari video tadi? Apa? Ya, silakan. Olahan tempe untuk cemilan keluarga. Olahan tempe untuk cemilan keluarga, betul? Betul. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa saja material atau alat dan bahannya? Ada yang bisa nomor 3? Ya, silakan. Alat dan bahan. Alat dan bahannya apa? Alat minyak, pisau, alat mengukus loyang gelas, bahan tempe, telur, wortel dan bawang, keripik kentang hitam, terigu, penyedap rasa, ragam, garam, lada bubuk. Ya, betul ya? Betul. Kalau pertanyaan keempat, di bagian mana yang termasuk laka-laka? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Langkah-langkah dalam video tersebut kurang logis dan sistematis. Di situ, pertama, tempe dipotong berbentuk ikan, lalu dikukus. Sambil menunggu tempe matang, pisahkan putih dan kuning telur. Kocok kuning telur lalu campurkan ke putih telur dan dikocok sampai tercampur merata. Tempe yang sudah matang dikukus lalu diulek sampai halus. Masukkan bumbu penyedap, telur, wortel dan daun bawang. Setelah itu, diaduk sampai tercampur merata. Selanjutnya, tuangkan ke loyang dan dikukus. Setelah matang, kotak berbentuk panjang, lalu celupkan ke adonan terigu dan keripik yang sudah dihaluskan. Kemudian digoreng hingga matang. Langkah-langkah yang betul seharusnya langsung saja tempe diulek hingga halus, lalu masukkan telur, potongan wortel, daun bawang dan penyedap rasa. Setelah itu, aduk hingga tercampur. Selanjutnya, tuangkan ke loyang dan kukus hingga matang. Setelah matang, potong berbentuk memanjang, lalu celupkan ke terigu dan keripik ketan yang sudah dihaluskan. Setelah itu, goreng hingga matang. Selesai. Ya, betul ya? Video tadi ada sedikit salah ya kan gitu ya. Harusnya memang langkah-langkahnya betul, tapi terlalu berbelit. Tadi Naya sudah menjelaskan salahnya di mana dan harusnya seperti apa, hebat, luar biasa. Oke, yang kelima langsung lanjut yang kelima. Pertanyaan kelima, di bagian mana yang termasuk penutup? Ada yang bisa? Ya, silakan. Black Nugget tempe sudah jadi dan siap dimakan. Black Nugget tempe sudah jadi dan siap dimakan, itu penutupnya, betul ya? Kita lanjut ke pertanyaan ke
tempe, lalu masukkan ke panci dan dibungkus. Pisahkan kuning telur, setelah itu potong hingga merata. Angkat tempe lalu tiriskan. Masukkan lada bubuk, setelah itu masukkan tepung terigu. Ya, ada berapa di situ? Ada 4. Ada 4 kalimat yang menggunakan konjungsi temporal, betul ya? Ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Bagian mana yang menggunakan kalimat imperatif? Ada yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Kalimat imperatif. 1. Sisihkan tempe yang sudah matang. 2. Tuangkan tempe ke tempat besar. 3. Tambahkan garam, penyedap rasa, dan terigu. 4. Tuangkan adonan tempe ke dalam loyang. Ya, betul ya? Kita ke pertanyaan yang ke-8. Bagian mana yang menggunakan verba material? Ada yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Memotong tempe, Ya. mengocok telur, di blender, Ya. keripik kentang. Ya, ada berapa berarti? 3. Ada 3, apa betul? Betul. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir yang ke-9. Bagian mana yang menggunakan bilangan penanda? Yang bisa? Ya, Yogi. Ya, ada bilangan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, betul ya? Betul. Ya. Jadi kalian memang fokus melihat video tadi dan bisa menjawab 9 pertanyaan ini. Berarti kalian sudah agak sedikit paham dan ngerti ya. Selanjutnya nanti akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok ya. Lanjut. Nah, ini akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok, bisa nanti 6 lah. Kita sesuaikan nanti. Setiap kelompok beranggotakan 5 sampai 6 siswa, dan setelah berkelompok nanti akan Bapak bagikan tugas ya LKPD yang berisi teks prosedur dan pertanyaan untuk menganalisis teks tersebut. Nah, oke, kita langsung saja berkumpul bersama anggota kelompoknya masing-masing. Bisa dimulai dari sekarang. Ayo berkumpul, silakan. Ayo berkumpul. Oh, ada 2 ya. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, kalian sudah menerima LKPD. Silakan dibaca dulu teks prosedurnya yang ada di situ. Setelah dibaca, kamu diskusikan bersama teman kelompok kamu untuk mengisi jawaban atau menganalisis teks tersebut ya. Silakan berdiskusi mulai dari sekarang ya, silakan. Gimana kelompok 1 ada masalah? Ya, bisa ya? Jelas? Ya, silakan lanjutkan diskusinya. Kelompok 2 ada masalah atau ada kesulitan? Tidak, Pak. Tidak ada. Bisa? Bisa. Akan dilanjut diskusi. Kelompok 3 ada masalah? Tidak. Barangkali nanti ada masalah atau tidak dimengerti, silakan bertanya ya. Ya, silakan dilanjut diskusinya. Kelompok 4 gimana, ada kesulitan? Tidak ada. Ya, dilanjut diskusinya ya. Kelompok 5 ada yang sulit atau ada yang tidak mengerti? Tidak ada. Ya, lanjut diskusinya. Nah, ini kelompok 6 gimana? Tidak ada. Paham? Ya, lanjut ya. Silakan dilanjut diskusi. Berdiskusi tadi, sekarang waktunya untuk mempresentasikan. Nanti setiap kelompok Bapak minta untuk perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa? Bisa. Ya, Bapak pengen kelompok pertama dulu. Siapa yang mau menjadi perwakilan kelompok pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya? Iya, Yogi, silakan. Salam. Pembukaan dulu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok pertama ingin menganalisis struktur dari teks prosedur
pertama yaitu judul cara membuat nasi goreng. Tujuannya untuk membuat nasi goreng yang lezat, tidak perlu banyak ribet, cukup memanfaatkan bahan yang ada di rumah saja. Dan untuk materialnya adalah nasi, telur, kecap, bawang merah, bawang putih, garam, gula, penyedap rasa, minyak goreng. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, iris halus bawang merah dan bawang putih. Kedua, panaskan minyak di atas wajan. Kemudian masukkan irisan bawang tersebut dan tumis hingga hangat. Ketiga, masukkan telur, kemudian otak hingga setengah matang. Keempat, selanjutnya masukkan nasi dan tambahkan garam serta gula secukupnya. Kelima, tambahkan kecap dan penyedap rasa sambil aduk hingga rata. Keenam, olesi rasa jika dirasa kurang pas. Sajikan nasi goreng bebas piring. Ketujuh adalah nasi goreng yang lezat pun siap. Berikutnya adalah nasi goreng yang lezat pun siap. Analisis kaidah bahasanya itu konjungsi temporal yaitu kemudian selanjutnya. Kemudian kalimat imperatif yaitu iris halus bawang merah dan bawang putih, panaskan minyak dan tambahkan kecap. Kemudian verbal material tambahkan garam dan gula secukupnya. Kemudian bilangan nada 1, 2, 3 dan 4. Kalimat interrogatif jika rasanya susah nafas. Kemudian kalimat deklaratif dengan menggunakan buku sederhana kamu bisa membuat nasi goreng yang lebih besar dan cepat. Demikian presentasi dari guru kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana analisis teks apa lagi? Yang judulnya cara membuat nasi goreng. Tadi sudah menemukan strukturnya ya, dia strukturnya, lalu kaidah kebasan yang ditemukan apa aja di situ lagi? Kaidah kebasannya ada konjungsi temporal, terus kalimat imperatif, verba material, bilangan penanda, kalimat integratif, dan kalimat deklaratif. Nah, itu kaidah kebahasan yang ditemukan oleh kelompok 1. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Kalian sudah tadi melakukan presentasi ya, perwakilan kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan. Menurut Bapak hasilnya lumayan bagus dan kalian sudah cukup mengerti dan memahami cara menganalisis teks prosedur dari segi strukturnya dan segi kaidah kebahasannya. Nah, di hari ini kan kita tadi membahas teks prosedur dari mulai strukturnya dan kaidah kebahasannya. Nah, Bapak pengen tahu nih, apa kalian masih ingat jadi struktur teks prosedur itu ada apa aja? Siapa yang tahu? Ya, silakan Rizka. Struktur teks prosedur ada tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang atau kesimpulan. Yang pertama tujuan yaitu penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Yang kedua material berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga ada langkah-langkah yaitu proses atau tahapan yang harus dilakukan. Sesudahnya harus logis dan sistematis. Dan yang terakhir ada penegasan ulang atau kesimpulan, yaitu simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Ya, tadi ada tujuan, terus ada langkah-langkah ya Rizka ya, ada material dan kesimpulan, yaitu struktur teks prosedur. Baik, betul Rizka. Dan dari kaidah kebahasan yang kita pelajari itu ada berapa kaidah kebahasan? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Ada 5. Ada 5, silakan Pak sebutkan. Yang pertama kalimat imperatif, yang kedua kalimat deklaratif, yang ketiga konjungsi temporal, yang keempat verba material, yang kelima bilangan penanda atau numeralia. Ya, oke, betul ya. Jadi tadi kita mempelajari struktur teks prosedur dan kaidah kebahasan dari teks prosedur. Ya, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di materi yang berbeda. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.